Ya, oh ya tadi saya ada PR ya, menjelaskan siapa temannya Jennifer. Siapa temannya? Apa? Jennifer sama Lemper itu kan kakak beradik. Saya selalu merekomendasikan pada setiap ada orang dengan gangguan tenggorokan mengganjil, tenggorokan nyeri, saya selalu merekomendasi satu gelas air 250 cc plus madu. Nggak ada yang tahu ya. Jadi saya selalu merekomendasikan air plus madu. Airnya 250 cc, madunya monggo selera. Kalau saya biasanya 2 sendok makan. Dan sekedar bocoran, saya dokter THT, selalu optimis, mungkin terlalu sombong. Akhirnya 2 minggu sebelum kesini saya kena radang tenggorokan kemudian dokter THT kena radang tenggorokan, demam tinggi. Akhirnya saya minum, alhamdulillah ya dengan istighfar tentunya ya Allah, saya mungkin terlalu sombong, minum obat tidak bisa, sakit. Akhirnya saya minum air madu hangat, alhamdulillah ada perbaikan. Adalah apa ya? Apa? Adam atau Adama. Jadi Adama dan Jennifer itu adalah saudara, itu adalah pacari. Kalau Adama itu laki-laki, kalau Jennifer adalah perempuan. Nah, kalau Lemper itu adalah ya itu. Nah, mungkin untuk kuisnya apa ya? Paham nggak tadi? Aku pakai aku ya. Aku gitu. Ya. Ya. Yang bisa siapa nih? Kenalin diri dulu, manusia secara holistik, artinya sehat secara spiritual, secara mental, secara fisik dan emosional. Nambahin. Dulu ya. Kebetulan saya pernah magang di salah satu rumah sakit holistik di Purwakarta ya. Memang yang namanya sehat itu, ini sedikit ini ya, dokter. Banyak teman-teman, termasuk kita yang sakit di sini. Saya sendiri juga dokter, tapi juga kena psikosomatis gitu. Yang namanya sakit memang 85% sebabnya dari tadi adanya emosional, adanya pikiran-pikiran negatif. 15%-nya dari luar-luar seperti virus dan bakteri. Jadi memang benar ketika kita sakit, ketika kita mengalami satu ketidakseimbangan emosi, kita balik. Saya bukannya ini udah kedokteran konvensional ya. Kita sebagai dokter biasanya hanya memberi obat. Tapi di Indonesia mulai diterapkan yang namanya ketika kita sakit coba balik ke yang namanya holistik, di mana kesembuhan kita coba dari pola pikir, pola makan dan pola hidup gitu. Jadi benar kata dokter Amboro tadi, obat itu hanya membantu. Sebenarnya ketika kita yang namanya kembung, apa sih yang ada di dalamnya? Ya saya yakin belum tentu itu makanan, tapi kebanyakan dari pikiran. Saya sendiri mengalami itu. Demikian, terima kasih. Kalau ada kurangnya silakan ditambahin, Dok. Mas. Kamila, dokter. Ya. VS itu singkatan dari fisik, kedua itu intelektual, terus emosi, spiritual, yang terakhir sosial. Ya. Terus hubungannya dengan manusia sehat tadi? Nah, kalau untuk manusia sehat secara holistik itu yang saya catat ya dokter ya, yaitu holistik sama dengan kan menyeluruh. Menyeluruh itu diantaranya ada unsur fungsi yang baik di situ, kemudian ada energi positif yang melandasi, kemudian dua kombinasi tadi akan melahirkan yang namanya kesejahteraan dan produktivitas. Tapi ini masalah tentang GERD dan LPR itu sepertinya sudah menghantui saya kira-kira 8 tahun yang lalu. Sampai sekarang itu kayaknya belum tuntas tuh dokter. Yang terakhir itu LPR itu kambuh sebulan yang lalu saya ke THT, terus seperti
biasa disuruh saving PPI, tapi kok tidak diperiksa yang apa itu yang pakai skor-skor itu dokter? Ya. Barangkali apa memang ada permasalahan yang lebih lanjut. Terima kasih. Sebetulnya memang idealnya secara teori untuk LPR adalah dengan skor tadi. Harusnya difotokopi, diperbanyak pasien suruh ngisi. Saya sebetulnya pengen menerapkan itu. Tapi memang kadang dari beberapa praktek tidak pakai skor. Kenapa? Biasanya pakai cara cepat. Cara cepatnya adalah tenggorokan gatel dan ada rasa reflux di sini, ganjel, oke, sama ada yang ditanya ada rasa kecut pahit atau tidak. Kenapa? Karena asam lambung itu kalau reflux itu dia kecut pahit rasanya. Jadi kalau ada tenggorokan ganjel, ada kecut pahit, kemudian diperiksa yang saya liurnya banyak, berarti kemungkinan kita bisa curiga LPR. Kemudian diobati, dievaluasi, ada perbaikan nggak dari gejala? Oh, udah ada perbaikan, sudah selesai. Itu secara praktisnya. Tapi secara teori, kalau kita bicara ilmu, maka ini ilmunya harusnya pakai ini. Dikasih selebaran, sekarang skornya berapa? Karena memang kadang beberapa pasien nggak paham, suruh ngisi, dok ini ngisinya gimana? Daripada kelamaan, daripada cuma hanya ngisi, sekarang keluarmu opo, ini, tak periksa, curiganya ini. Jadi skor itu udah ada di otaknya Pak dokternya. Itu biasanya seperti itu. Ya. Kalau untuk masalah lain, seharusnya itu memang kontrol rutin. Dan itu tadi kan dari prosedur bisa dievaluasi 6 bulan. Harusnya setelah 6 bulan dilakukan evaluasi diagnosis. Jangan-jangan bukan karena LPR, karena hal lain bisa. Misalnya adalah karena alergi. Bisa alergi pada tenggorokan itu bisa. Nama diagnosis namanya keren nih, namanya adalah esophagitis eosinophilia. Jangan dikasih nama anak eosinophilia ya, nanti itu penyakit. Jadi itu adalah radang tenggorokan, gejalanya seperti LPR, ganjel juga, susah, tapi ternyata dia karena alergi bisa. Atau kemungkinan lain ya karena pikiran, sebenarnya dia sudah sembuh, karena pikiran balik lagi itu bisa. Ya. Terus bisa juga keasaman di tenggorokan itu bukan dari reflux, bisa dari juga gigi juga bisa. Misalnya gigi ada yang bolong, ada yang sakit, dia ada kuman, karena kumannya itu dia menghasilkan asam, karena jadi kuman. Misalnya tenggorokan sakit, ada kecut-kecut, kemudian di PPI nggak baik, berarti ada satu terapi yang kurang, itu cuci mulut. Cuci mulut bisa pakai larutan antiseptik. Karena ini nanti di on air, saya nggak nyebut merek, nanti tidak dikira promosi. Jadi saya udah nyebut merek ya, aduh, nggak deh. Ya, maaf hilang. Ya intinya seperti itu ya. Jadi bisa dengan coba dicuci mulut, PPI boleh, atau kalau enggak minum antacid sirup, dimut dulu 30 detik baru ditelan. Karena kita kan mulut atau LPR itu yang diasamkan gitu. Kalau langsung ditelan, itu asamnya kan di lambung. Ngapain? Entah kira-kira di tenggorokan kok. Itu. Terus kalau PPI itu memang secara teori kok sebetulnya ya itu kayak salah sasaran sebetulnya. Jadi PPI itu kan menekan produksi asam lambung. Produksi asam lambung di lambung, yang sakit tenggorokan. Nah, rasa ngamuk mas. Duh, kuda kejut. Terus, nah memang kita beri PPI karena ada kecurigaan reflux dari lambung ke atas. Tapi sebetulnya kan itu hanya salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya keasaman di tenggorokan. Ini sebetulnya bukan itu. LPR itu bisa KD dengan PPI atau mungkin lebih tepatnya dengan pemberian cuci mulut sebetulnya, sikat gigi, cuci mulut. Teman-teman, ada yang bingung apa ada yang nggak mengerti? Sama aja ya. Jadi gini. Nanti untuk acara kedua mohon tetap ada di sini karena kita di puncak acara itu dari jam 1 sampai jam 3. Di acara tersebut narasumber kita lengkap, ada Dr. Andri, Dr. Andri, Dr. Andri dan Dr. Anggoro. Ada 3A. Jadi mungkin di sini di kepalanya banyak pertanyaan nih ya, banyak sekali pertanyaan, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa A, B, C, D dan sampai Z.
nanti akan dijawab oleh Dokter Ari dan Dokter Andri. Kemungkinan kita tidak ada pertanyaan langsung kepada Dokter Ari atau Dokter Andri karena pertanyaan itu kena waktu kita tidak banyak. Jadi saya sudah menyusun beberapa banyak pertanyaan yang saya sudah hitung waktunya. Nanti jawaban-jawaban itu bisa, apa yang ada di pikiran kalian bisa terjawab. Mungkin dari sisa waktu ini kita bisa, masih ada 30 menit ya, kita bisa diskusi sebelum kita makan siang. Mungkin ada yang sharing tentang masalah bagaimana atau menceritakan. Oh silakan. Karena itu teman-teman gastro yang alumni maupun yang masih dalam perawatan itu sifat kekeluargaannya sangat dekat. Itu beberapa hari saya ikut, istri saya kan gastro, ikut kopi darat gitu ya. Mereka sangat akrab dan sifat, karena senasib ya, senasib. Gini, saya mau sharing, mohon maaf sebelumnya bukan bermaksud untuk menonjolkan sesuatu, cuma mau sharing. Saya kepingin teman-teman tahu, saya melihat, membahas dari sudut perawatan, bukan yang si sakit. Jadi pengalaman saya merawat istri tercinta. Dan saya potongnya, saya termasuk saksinya. Bagaimana Bapak? Begitu care sama kasihan Ciko ya. Jadi lama kenal sama Ciko. Gini, jadi saya sakit itu hampir 2 tahun, 1 tahun lebih dari 10 dokter dan bed rest di 3 rumah sakit di Jakarta dan Tangerang. Pertama, Rumah Sakit Omni di Serpong, Royal Taruma di Grogol, dan Rumah Sakit Pondok Merdeka Kampung di Batam. Mereka yang istri saya ini yang penderita gastro itu luar biasa sakitnya. Artinya saya belajar untuk memahami bahwa orang sakit itu egois. Kenapa? Dia akan memikirkan fokus pada diri. Dan kami paham sekeluarga. Jadi dia ibu rumah tangga, dia udah nggak peduli dengan suami atau anak-anak. Dan kelihatannya dia sembuh ketika anaknya ngomong ke saya, si mami kelihatannya sudah mulai sembuh. Kenapa? Karena dia sudah mulai ngomel. Ketika dia sedang parah-parah, dia tidak akan ngomel. Dia fokus pada sakitnya. Kalau dia udah ngomel, artinya dia udah banyak memperhatikan sekelilingnya, gitu ya. Artinya udah mulai ngomelin anaknya. Artinya dia udah ada membagi perhatiannya. Yang hal lain adalah kita perlu dari sisi kan manusia itu main body and soul, ya. Dan pikiran ini sangat jahat. Dalam arti ya banyak yang membuat bising di dalam, mulai berlebihan. Itu sebabnya asam lambungnya naik. Mulai dari pikiran ke fisik. Dan satu lagi, kita harus bisa sebagai pasangan yang merawat. Kalau diizinkan sama tamu, bisa tunjukin KTP dia saat sakit. Karena baru mulai sembuh, dia foto ada di KTP. Dan sekarang dibandingkan, dan yang cowok pasti ditambah. Ada istri saya. Itu lebih penting dibandingkan saat dia sakit. Si perawat, si yang semangat hidupnya, karena nyaris dia putus asa. Baik rasional maupun irasional. Dan saya cegah, please jangan lakukan ini. Contoh ya, dosa orang, minta maaf hidup. Tapi juga gimana kalau kita pindahin penyakitnya ke kambing?
karena ada yang mencuri itu di Surabaya. Saya mau datang, saya bilang kan kesian kambing itu juga mati, bukan kamu akan membuat dosa karma buruk. Nah, jadi kita fokus untuk tapi ya balik lagi ke psikologisnya yang saya dekatkan lagi yang mulai lebih mendalami agama yang kita jarang sembahyang. Saya ajak untuk bersembahyang, saya kasih kebenaran. Saya senang buku-buku motivasi, baca banyak waktu kan. Masih perawatan itu di tempat tidur banyak waktu, kasih buku bacaan yang membuat dia terinspirasi, termotivasi. Karena orang yang sakit hari kalau susah tersebut suruh paksa dia ngaca atau lebarin sih, atau kalau udah bosan gigit, sikat gigi kah atau supir. Itu cara saya untuk membangkitkan semangat dia. Banyak peralatan yang dia beli, mulai dari refleksi yang suka ditawar-tawarin di mall, lampu yang tadinya energi kayak tenaga dalam itu, yang merah panas. Ada lagi yang penghangat di sini, sampai bantal yang tadi dokter itu. Memang benar, bantal itu membantu. Karena secara logis, ketika punya bantal yang tinggi, posisi tubuhnya, perutnya tidak begini, tapi turun. Dan itu sampai saya penasaran, saya coba, saya tidur di bantal itu. Memang enak. Dia punya satu set bantal yang khusus untuk lebih tinggi kepala. Nggak tahu namanya bantal apa itu. Bantal gastro lah saya. Jadi banyak yang memang dia coba. Saya berusaha untuk supaya apa yang dia coba. Pelan-pelan rasa percaya dirinya bangkit. Bahkan yang siang, istri saya ini senang makan enak. Bayangkan orang yang suka makan enak nggak bisa makan karena lambungnya itu sakitnya 2 kali penderitaannya. Kalau saya masih penting, kalau saya vegetarian nggak terlalu makan apa adanya. Tapi dia senang makan enak, itu sakitnya 2 kali. Apalagi dia suka yang namanya kue tiaw, mie putih itu yang lebar. Begitu dia mulai sembuh, saya kasih dia makan kue tiaw sirup istilahnya. Tapi dengan tanpa ini. Tapi itu yang membuat dia udah bisa makan. Saya tes, dan itu pelan-pelan dia sembuh. Syukur, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kambuh-kambuhan lagi. Tidak. Dan satu lagi yang dia dapat dari temannya juga, suruh minum kefir. Tolong share, kamu share. Jadi, kalau kamu ingin share, nggak usah bermaksud untuk cari untung, share. Kalau dia ganti ongkos dikit lah, ya share. Kita harus share. Beliau sangat care sama istrinya, sehingga ya kita jangan heran dia Tante Kum bisa cepat sembuh. Sekarang bisa, dulu saya ketemu Tante Kum waktu saat sakit, pertama kali saya ketemu dia, badannya tidak seperti itu. Dia sangat kurus, pucat, dia mau pergi ke dokter paru, dia sudah melakukan segala tes medis lah, CT scan sudah, yang bingung dia melakukan apa lagi. Dia sudah melakukan semuanya, endoskopi, cek bakteri saja, dia udah cek bakteri itu udah darah, biopsi udah dilakukan semua sama dia. Ya, tapi suaminya tetap mendukung untuk melakukan itu. Nah, akhirnya ada satu titik dia stop, gitu kan, dia stop, dan dukungan dari keluarga itu sangat penting, dari anak-anak, dari suami, pasangan, itu sangat penting. Itu sangat penting. Saya katakan kenapa sangat penting, karena kita udah dalam kondisi tertekan. Kalau orang sekitar kita ikut menekan kita, ya kemungkinan kita sembuh akan semakin lama. Ya, kalau kita bisa keluar dari lingkaran itu, kita mungkin akan bisa lebih cepat membaik. Tapi kalau kita tidak bisa keluar dari lingkaran itu, ya
penyakit kita akan berputar-putar di situ saja. Salah satu dari pasangan dari penderita sudah memberikan bagaimana kita sebagai pasangan atau keluarga respon masyarakat kita yang berbeda. Nanti secara lebih detail Dr. Andri akan jelaskan kenapa itu bisa terjadi, dan kita bisa bedakan kenapa nih ada orang sakit mah itu hanya sakit mah biasa tuh bisa mendung itu bisa minum kopi apa sampai dia sembuh, ketawa-ketawa muntah-muntah aja dia nggak apa-apa, dia nggak ada rasa cemas. Nah itulah nanti akan dijelaskan Dr. Ari kenapa ada penyakit mah seperti itu, kenapa ada penyakit mah seperti kita. Nah kenapa kita lama sembuh, kenapa kita ada berhubungan dengan stres dan segala macam akan dijelaskan Dr. Ari. Nanti akan dijelaskan juga sama Dr. Andri. Jadi dia makanya ada yang namanya mah psikosomatik. Apakah mah itu dari psikosomatik? Jadi hampir sekitar 90% lah, kita hampir semuanya itu fungsional. Kalau saya bisa katakan bisa 98% atau 99%. Makanya obat-obatan seperti BPI dan obat-obatan antacid itu kok ada efek. Nah itu nanti akan dijelaskan semuanya. Jadi teman-teman semua di sini bisa tahu. Jadi tidak ada lagi dengan adanya seminar ini, tidak ada lagi yang belajar dokter sana sini, tidak tahu dokter mana yang benar dan bagaimana kita pengobatan yang benar dan masalahnya apa aja gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau ingin sharing, silakan kita kasih kesempatan. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lah, sekitar 15 sampai 20 menit sebelum kita makan siang bersama. Semoga insyaallah si Dr. Hari sama Dr. Riri akan hadir. Hebat Om, jadi suami yang seperti itu ya. Tapi di grup saya mau sharing sedikit. Saya banyak dengar keluhan dari teman-teman yang suaminya nggak paham. Kok suami saya nggak paham? Padahal saya beneran mau sakit. Ada yang bilang ibu saya nggak paham. Banyak keluhan-keluhan di grup yang seperti itu. Jadi kalau punya suami seperti Om, saya senang banget Om. Karena saya pun, karena saya orang medis, suami saya lepas tangan. Ini saya cerita buat teman-teman yang dicuekin sama suaminya, sama orang tuanya, sama teman-temannya yang cuma sakit mah, kok kayaknya susah banget. Jadi saya pernah baca blognya Mas Ciko bilang katanya pernah sampai ada orang pintar ya Mas ya bilang begini begitu. Sama dengan saya mengalami ini 2 tahun Mbak dan Mas ya. Bayangin saya yang tahu tentang teorinya aja saya mengalami 2 tahun. Itu pun udah luntang-lantung saya cari kemana-mana. Sampai benar saya ikutin, saya ke orang pintar, wah bilangnya ada macam-macam gitu ya Mas ya. Benar, ada ini, ada itu. Sampai akhirnya saya lepas karena saya merinding gak jelas nih. Saya begini, padahal dulu waktu saya jadi koas banyak orang yang datang gitu, saya ketawain. Mungkin ini sama kayak Dokter Agoro, saya kualat. Ini kalau yang namanya kena fungsional seperti kita, yang tahu cuma kita. Sama dengan kita pada pandangan pertama, ya kan? Diceritain kayak apapun enggak, karena ada yang tahu yang ngerasain, itulah kita. Makanya kenapa mungkin suami kita kurang paham, mungkin ibu kita cuek aja, atau teman-teman kita alah cuma sakit mah gitu. Tapi gimana saya bisa seperti sekarang? Saya bilang bukannya saya nggak ada keluhan, saya masih mengalami rasa tidak nyaman. Saya sampai ke Dokter Ari, bisa tanya sama beliau, saya cuma dibilang kamu kurang kasih sayang katanya Dokter Ari. Dokter Ari Varial bilang kayak gitu, karena saya sudah melakukan endoskopi, biopsi, semua urusan medis sudah saya lakukan. Sampai yang namanya RSCM, karena saya tadinya tinggal di RSCM ya, artinya saya sekolah di sana, saya udah hafal. Jadi semua dokter sudah saya datengin, sampai digratisin ya, karena saya di sana udah gratis. Semua poli sudah saya datengin, sampai poli psikosomatis pun saya datengin. Tapi nonsens, karena ketika psikosomatis, apa yang Mbak Erli sampaikan di grup ketika kita harus mengkonsumsi yang namanya vitamin B, hanya itu yang dikasih sama dokter-dokter psikosomatis. Diresepin vitamin B, udah selesai, nggak ada lagi yang lain. Yang bisa nyembuhin benar-benar diri kita. Pertama kali saya mulai, itu waktu Mas Ciko mengupload yang namanya Nafas 478 ya Mas ya. Karena saya udah nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Sementara kalau ada pasien, kita harus yang namanya tersenyum ya dok ya. Nggak bisa ya kita cemberut bilang sesak napas sama pasien, yang ntar kabur, kita nggak dapat apa-apa. Jadi waktu itu saya harus ngapain lagi nih ya. Ke dokter psikosomatis pun udah, ke psikiater pun udah, ke dokter Andri pun saya udah.
Akhirnya saya coba apa yang dikasih sama Mas Ciko, napas 48 saya coba, dan itu benar-benar ada fungsinya. Jadi ketika ada teman-teman yang ngeluh di grup, saya harus gimana tuh, dalam hati saya suka ngomong, itu loh Mas Ciko udah ngasih yang paling gampang, cobain beneran nafas 478 itu. Kita lagi duduk seperti sekarang pun dicoba. Saya kemudian meneliti kenapa napas 478 itu bisa berfungsi. Kalau saya bilangnya, saya sempat belajar yang namanya energy medicine. Disitulah ada titik-titik dari meridian tubuh kita yang fungsinya untuk mengembalikan unsur kimia yang berubah di dalam tubuh kita. Kalau salah-salah mohon dikorek ya dok ya. Misalnya ketika kita panik, ada asam lambung kita yang naik, artinya ada asam dalam tubuh kita yang tidak seharusnya bernilai seperti itu, pH-nya lebih tinggi. Nah, ketika kita bernafas, ada titik-titik meridian tubuh yang fungsinya untuk mengembalikan ke pH yang normal. Jadi waktu itu saya dengan teman-teman di hipnoterapi, sampai saya belajar hipnoterapi karena sakit ini, kita teliti kenapa nafas itu begitu berfungsi. Kemudian olahraga, saya sering baca di uploadan teman-teman juga, kok saya baru lari badan gak enaknya, rasa mau end gitu. Yang dilakukan itu sudah benar, tapi yang dirasain juga benar. Pertama kali saya nyobain lari, jalan sudah bisa, akhirnya saya nekat berenang karena anak saya ngajak berenang. Rasanya setelah berenang itu benar-benar udah hari ini saya akan mati deh. Beneran, jadi saya bisa ngomong karena saya ngerasain yang teman-teman posting, kenapa sih rasanya seperti itu? Cuma ketika itu yang namanya seorang wanita, seorang ibu nggak bisa diem. Mungkin kalau bapak-bapak yang sakit diem, yang ngurusin istrinya, tapi kalau ibu yang sakit nggak bisa. Ketika anak mau makan apa-apa harus saya paksain. Dan ternyata ketika kita paksain untuk bergerak, perasaan itu hilang, rasa nggak nyaman itu hilang. Sejak saat itu saya mulai olahraga setiap hari. Sekarang saya lagi coba aerobik, itu rasanya udah mau end juga kemarin hari Jumat. Habis aerobik itu udah nafas sesak muncul lagi. Cuman tadi pagi saya coba lagi. Jadi benar kalau Mas Ciko bilang atau Mbak Erdi atau admin yang lain bilang olahraga, yaitu obatnya. Jadi nonsense sebenarnya juga kata dokter Anggoro, obat itu fungsinya cuma sedikit, apalagi buat kita yang kena fungsional. Satu lagi, coba cuek dengan penyakit. Kalau yang namanya sudah dilakukan pemeriksaan, dokter bilang nggak apa-apa, pasti nggak apa-apa. Habis ini sesak napas, jantung nggak ya? Kalau jantungnya nggak apa-apa, udah itu bukan jantung, nggak usah dipikirin. Karena benar-benar ketika dipikirin itu akan muncul terus. Saya ngomong ini karena saya ngerasain 2 tahun. Saya yang ngerti ilmu medis 2 tahun. Saya jadi, gimana nih, saya harus di sini nih ngomong gitu. Maaf ya Mas Ciko ya. Jadi itu. Jadi beneran. Coba dengan hal yang mudah dulu dengan nafas 478 karena banyak yang Mas Ciko posting seperti minum A, B, C itu kalau saya ngomongnya saya agak takut mengikuti diet ini, diet itu atau minum Jennifer karena fungsi organ kita berbeda-beda setiap orang, maksudnya adaptasinya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya untuk hal-hal yang diasup, dimakan, saya tidak bisa sharing itu bagaimana teman-teman sendiri menyikapi. Tapi untuk hal-hal lain, apa yang Mas Ciko bilang, sudah saya ikutin, tolong teman-teman ikutin. Hari pertama, hari kedua mungkin nggak ada rasanya, tapi ketika hari ketiga itu mulai ada rasanya. Dari Mas Ciko posting ada 2 bulan ya Mas ya. Cuma 2 bulan dari yang saya nggak bisa bernapas sampai saya sekarang sudah bisa coba aerobik. Jadi benar-benar efisien lah, itu aja. Jadi kalau suaminya nggak ngerti atau teman-temannya nggak ngerti, jangan dipikirin, dibawa positif. Kenapa mereka nggak ngerti? Yang namanya aja orang jatuh cinta nggak ada yang tahu rasanya, begitu juga mereka. Jadi dari saya itu aja. Ayo kita semangat, yang bisa sembuh itu kita sendiri. Biar datang ke dokter mana aja, kalau kitanya nggak mau berubah nggak akan bisa sembuh. Itu aja. Wassalamualaikum, terima kasih. Nggak peduli gitu kan badan saya dulu. Nah, akhirnya pada saat kena penyakit ini saya benar-benar KO gitu, benar-benar merasa seperti gitu, merasa seperti bukan diri saya. Kenapa saya tidak bisa melawan ini? Nah, dan saya melakukan begitu banyak tes medis, begitu banyak dokter. Udah saya kemana-mana udah coba segala macam tes medis sampai saya bingung dengan penyakit ini. Saya juga mau berkata saya cuekin juga nggak bisa begitu. Kenapa ini penyakit begitu luar biasa?
Maksudnya saya berkata ya udah deh saya mati aja, tapi pengen mati itu tapi takut mati begitu. Jadi bingung. Ini penyakit sedap nggak ngerti sedap pedas begitu ya. Kalau kita bicara ya udah mati aja, tapi kita takut mati begitu. Nah ini yang bingung saya dari penyakit ini. Kalau ada pilihan lain dikasih pilihan antara penyakit lain bisa ditukar-tukar gitu, saya tukar-tukar aja deh. Nah itu penyakit ini sampai saya sempat berpikir begitu. Seandainya sampai saya pernah berpikir, seandainya saya disuruh memilih ditabrak kereta api dari mana ngadapin penyakit ini, mending saya ditabrak kereta api selesai itu penyakit. Sampai saya pernah yang paling parah itu sampai saya pernah rendam kepala saya di dalam kamar mandi kantor itu karena saya bingung. Ya saya rendam kepala sampai saya duduk di kamar mandi itu saya sudah putus asa gitu, sedang mati aja. Saya rendam tapi ya mungkin dengan rendam gitu mungkin saya ini kali ya sadar begitu kan setannya keluar atau apa. Sampai saya suruh ngantar orang kantor pun saya bilang kayaknya saya dimasukin setan ini, saya mau mati kok nggak mati sholat Jumat saya. Ini tanda-tanda N begitu. Ini seperti itu tiba-tiba 10 menit sebelumnya saya tidak merasakan apa-apa, saya sehat-sehat saja. Saya biasa-biasa aja, saya nggak ada apa-apa. Tiba-tiba seperti roh masuk begitu dan saya nggak ngerti ini yang terjadi dengan diri saya apa. Dan ke dokter pun divonis jantung segala, minum obat jantung sama aja. Tiap hari nggak bisa tidur, menderita begitu kan, takut mati, biar jam, kena dingin, pakai jaket 2 kali lipat. Pokoknya ada semua fresh care di kantong di mana-mana lah apa, pokoknya di lantai minum apa nggak ada yang efek semuanya. Nah itu yang saya alamin. Jadi mungkin saya termasuk yang kenapa saya aktif dari sini saya aktif sering nulis blog dan sering memberitahu. Bukan hanya kalian yang bertanya, dokter pun bertanya sama saya, banyak dokter yang sakit ini. Dia bertanya dia yang paham dengan penyakit ini pun bingung. Karena kalau dipikir-pikir teori, malah jangan salah ya, yang paling banyak, yang paling takut itu dokter daripada kita. Jangan salah, ini benar, serius. Karena kalau dia merasakan sesuatu, teori dia akan keluar. Nah, ini liver nih. Dia ke dokter liver. Kalau kita, ya udahlah, masih bisa begitu, apa ya? Masih bertanya kan? Kalau dokter itu bisa nebak, wah liver nih, khusus nih, ini. Nah, itu udah. Kalau dokter, makanya, dokter jangan sakit ini. Karena teori ya gitu yang ini. Nah, itu, tapi dengan teori itu juga pun akan menolong mereka, itu kalau kita berpikir itu secara negatif. Tapi kalau dia bisa menggunakan teori yang dia miliki, nah itu yang akan menolong mereka. Karena contoh kita mengalami sesak napas apa, dengan teorinya dia tahu ini bukan gejala jantung gitu. Nah saya yang paling saya takutin adalah penyakit jantung pada saat itu, karena saya sering banget nyeri dada dengan sesak napas gitu, ngap-ngapan. Nah kalau kayak ikan dilempar di atas ikan dari air dilempar di ini ya, di darat ya, dia udah ngap-ngap gitu, susah napas. Terus orang bilang, ini kan lebay lagi, nah ikannya tambah cepat mati kayaknya kan. Nah gitu. Nah nanti dengan kita masih ada sekitar 5 menit kali ya. Kalau yang udah lapar, ada yang lapar ya? Biasanya orang asam lambung takut makan gitu. Berarti kalau pada makan sini udah pada sembuh. Nah saya sih berharap ya banyak mungkin yang bawa pasangan, teman-teman atau orang tua, adik, kakak, calon pacar atau apa, pacar sudah jadi pacar masih calon dan segala macam, itu bisa mengerti penyakit ini. Nanti secara ilmiahnya akan dijelaskan oleh Dokter Andri. Dokter Andri kan dokter jiwa, dokter psikiater, tapi dia. Terima kasih. Jadi mungkin saya sedikit nambahin bahwa kalau di rumah ada pasangan, sebetulnya kita juga sudah punya namanya community support. Jadi kalau bisa community support ini kita eksiskan, kita gunakan sebagai wacana untuk sharing curhat. Terus terang saya di Jogja membuat komunitas cabangnya GAI atau Kogayo. Itu pada saat pertemuan saya belas diem. Jadi pada saat itu saya pertemuan, saya buka, dan mereka sharing curhat sendiri. Tahu-tahu saya dicuekin, dok saya sudah sembuh, ayo sana silakan pulang. Jadi sebetulnya tidak ada salahnya di sini sharing-sharing. Mungkin yang masih single silakan, siapa tahu ini jadi ajang pertemuan jodoh kan. Ini kalau jadi pertemuan jodoh kan para admin nanti dapat satu rumah juga ya, katanya kayak gitu. Terus kalau memang kita solid, sebetulnya nanti kita kemarin di Jogja itu sempat ada mahasiswa dari Amerika yang mensurvei atau pengen belajar community support di Jogja, tapi karena di Jogja nggak ada, akhirnya baru kita buat. Setelah buat jadi mereka nggak kelihatan karena memang eksistensinya nggak ada. Harapan saya adalah memang di GAI ini eksis ya. Jadi setelah pertemuan ini harapannya lebih eksis lagi. Mungkin nanti kalau ada masih buat acara, kalau bisa diusahakan datang kalau bisa ya, untuk sharing-sharing itu apa, ketemuan di mana. Terus
nanti harapannya apa? Harapannya tahun depan akan ada HUT kedua lagi. Jadi Nyun Sewu, saya kenapa jauh-jauh di Jogja ke sini karena saya sempat agak ragu kira-kira tahun depan ada lagi enggak yang GAI. Nah, harapan saya adalah saya pengen tahun depan GAI ada lagi dan berkembang beberapa cabangnya. Sebagai contoh ada kemarin saya di-invite Kogaido mana? Kogaido itu Manado ya kalau nggak salah ya. Itu udah ada. Nanti Kogayo ada. Untuk Bekasi udah ada sendiri ya, Wagai ya kalau nggak salah ya. Nah kalau bisa forum-forum lokal itu diberdayakan. Yang nanti memang tersentral di pusatnya adalah di sini, yang bahkan mungkin sebetulnya saya sempat usul Mas Iko buat kita buat organisasi aja, presidennya atau ketuanya Mas Iko, dia nggak mau. Ini fononya komunitas. Oh ya wes, monggo silakan. Jadi community support itu sangat diperlukan karena sifat dasar orang Indonesia itu adalah gotong royong dan kasih sayang.